Gengs, Assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilham Al-Katiri. Oke, di konten kali ini, ya salam, ini konten yang cukup padat, dahsyat, luar biasa. Dan ini akan menghibur kalian dimanapun Anda berada. Tapi sebelum ke sana, gue mau kasih tahu ini kaos produksi gue, Persija 1928. Versi bahasa Arabnya tersisa sedikit lagi, hanya ada 8 atau 9 lagi, ukurannya L. Nanti gue kasih linknya, ada Tokopedia mungkin. Terus ada link TikTok Shop mungkin kalau ada TikToknya. Harganya murah, nggak nyampe 100 ribu. Gila, ini udah keren. Versi bahasa Arab produksi gue, harganya murah, meriah, dan sangat terjangkau. Gue mau langsung mulai, tapi sebelumnya gue mau ngingetin juga sholat seperti biasa. Tinggalkan gue, sholat, baru nonton gue lagi. Jadi lo nontonnya kalau kata orang Sundanya, jongjon. Nah, lo yang tahu bisa komen di bawah deh tuh. Oke, gue mau ini yang pertama ya. Yang pertama ini ada Persija lolos verifikasi AFC. Sebenarnya emang udah setiap tahun hampir kita selalu lolos. Tapi kali ini kenapa sangat heboh? Karena mungkin bisa diartikan kalau kita akan ke level Asia. Bisa jadi. Soalnya heboh. Biasanya nggak pernah heboh kayak gini. Tapi kali ini ada 7 tim yang lolos. Ada Bali United, tim yang baru kemarin yang sempat di underestimate sama orang-orang. Tapi ini tim yang cukup profesional. Dari training camp-nya, dari lapangannya, dari kesiapan manajemennya, keuangan ini rapih banget nih tim. Dan ini perlu dicontoh oleh tim-tim yang lain. Yang pertama tadi Bali United, ada Borneo, ada Madura juga, serius banget, ada Persebaya Surabaya, terus ada Persib Bandung, ada PSM Makassar, dan ada Persija Jakarta, tim kebanggaan kita. Aduh, kemarin gue ngeliat pawai timnas itu yang diarak tuh, itu isinya sih anak The Jack semua tuh. Dari ujung ke ujung, fix itu anak The Jack semua. Bahkan beberapa pemain juga terlihat caper sama anak-anak Jackmania. Gue ngeliat di situ ada, nanti gue sampai ke sana. Pelan-pelan, jangan sekarang. Nanti lo keburu-buru, lo skip lagi video gue. Oke, terus kata panca gini, ini gue bahas yang tadi ya, yang lisensi AFC nih. Kata panca gini, bahwa kabar baik itu menjadi tambahan motivasi tim oranye musim depan. Kabar baik ini, dia bilang membuat motivasi dan semangat Persija dalam menatap Liga 1 2023 dan 2024 semakin membara. Gila, bahasanya semakin membara. Keren. Saya sangat berharap semua staf pelatih, official, pemain, dan manajemen konsisten memberikan yang terbaik untuk Persija. Termasuk supporter dong, bos. Kita juga harus memberikan yang terbaik untuk Persija. Mensupport, mendukung keputusan-keputusan dari manajemen. Dan kita sebagai penonton ini membackup dari luar untuk kelancaran yang dilakukan oleh manajemen. Manajemen menginstruksikan ini, kalau misalkan penonton nggak ngikutin, ya repot juga dia. Jadi kita harus support apapun keputusan dari manajemen. Oke, terus ada apa lagi? Ada aturan-aturan baru. Gue sempat bahas di video sebelumnya, tapi gue mau singgung lagi. Peraturan baru terkait liganya, sistem liganya, terkait sistem pemain U23 yang diharuskan main. Terus ada beberapa hal yang disampaikan di situ. Yang paling gue sebel yang U23. Gue udah ngomong sebelumnya, gue mau ngomong lagi di sini. U23 ini diwajibkan dimainkan selama 45 menit oleh setiap klub di Liga Indonesia. Oke. Pertanyaan gue, kalau misalkan si tim itu punya pemain U23 yang berkualitas. Kalau enggak, berarti dia harus terpaksa memainkan pemain yang umurnya di bawah 23 tahun dengan kualitas yang jelek dan harus dimainkan. Kesian klubnya. Itu kalau misalkan klub yang nggak punya pemain U23. Tapi kalau klub yang kayak kita, Persija, yang terlalu banyak pemain U23-nya ini lebih repot lagi. Ketika semuanya dipanggil ke timnas, aturannya itu harus diganti dengan pemain U23 lagi yang didaftarkan. Sedangkan kita Persija mendaftarkan 35 pemain. Oke? Kita U23-nya anggap ada 5 orang misalkan nih. 5-5-nya diambil, berarti kita mesti ada 1 lagi. Kalau 1 lagi jago juga di Persija, 6-6-nya diambil lagi. Berarti kita mesti punya 7. Dari 35 pemain yang didaftarkan, harus ada paling nggak 7-8 pemain U23. Belum tentu bagus, nggak apa-apa. Yang penting didaftarkan. Nggak begitu harusnya. Gue nggak sepakat akan hal itu. Memang ini belum disahkan. Masih kalau nggak salah di bulan Juni nanti untuk pemantapannya. Mudah-mudahan gue kenapa selalu bersuara tentang ini, karena gue pengen ini berubah gitu. Gue pengen ini nggak disahkan gitu. Soalnya nggak kalau misalkan PSSI ingin timnasnya pemain mudanya bisa digodok di klub untuk timnas Indonesia, harusnya bukan cara ini. Caranya bukan mengorbankan klub. Caranya dia bikin kompetisi yang berjenjang.
Dia bikin kompetisi U20, dia bikin kompetisi U21. Kalau di luar negeri itu ada reserve team. Tim inti yang nggak jadi pemain, yang jarang, yang jadi cadangan mati itu diturnamenin lagi. Ada lagi dia. Beda sama Primavera, sama tim junior beda lagi. Ada 12, 13, 14, 15 terus sampai junior, sampai tim utama, dan ada lagi reserve timnya. Gue zaman dulu main Football Manager, jadi gue tahu tuh. Ada reserve timnya ini tim-tim pemain-pemain yang nggak pernah dimainin. Biasanya baru sembuh cedera dimainin di situ dulu. Nah ini ada turnamennya lagi. Bayangin, kalau kita nggak, kita nih Indonesia nih PSSI berusaha memaksa klub untuk mencetak pemain-pemain muda baru, walaupun belum tentu berkualitas di klub itu. Gue kesian sama klub yang nggak punya pemain U23, dan gue kesian sama klub yang kebanyakan pemain U23 yang berkualitas. Jadi rancu, jadi kacau semuanya. Coba menurut lo gimana? Lo komen coba. Kalau gue mikirnya begitu. Kalau lo gue nggak tahu gimana. Coba komen. Jadi gue bisa baca. Mungkin gue salah. Nanti kalau komenan lo masuk di akal gue, ya gue akan bikin klarifikasi lagi di video berikutnya tentang hal ini. Mungkin benar, mungkin salah, gue agak tahu. Oke, yang berikutnya aturan Championship Series. Championship Series ini mengganggu juga buat gue. Jadi 4 teratas ini akan diadu lagi di Championship Series. Gue ngelihatnya apa ya? Gue ngelihatnya nggak apa-apa gue bahas sekali lagi ya, karena ini harus disuarakan terus dan lo harus memviralkan berita-berita tentang kayak ginian supaya dirubah jadi normal gitu. Kalau gue mikirnya kayak gitu. Ada 4 tim teratas yang akan diadu lagi di Championship Series. 1, 2, 3, dan 4. Ini peringkat 1 ini udah nggak ada lagi nanti kita bercanda-bercandaan pucuk dingin, udah nggak seru. Nggak perlu pucuk. Lo klasemen keempat pun oke gitu. Nggak perlu dipucuk. Jadi serunya tuh gregetnya kurang gitu. Biasanya kalau misalkan kita dipucuk, kita mempertahankan seminggu ke pertandingan berikutnya tuh bahagia benar karena kita ada di atas. Oke lah 2 hari sebelum pertandingan agak deg-degan takut turun. Tapi itu ada rasa-rasa begitu, itu yang mahal rasanya. Tapi kalau misalkan sekarang 4 tim teratas diadu lagi, ada yang bilang kemarin gue pas ngebawain ini di komenan gue, Bang, itu poinnya tuh nggak dirubah, poinnya tetap ada. Nanti diadu lagi di Championship Series berdasarkan poin yang sebelumnya. Gue bilang, masa iya kayak gitu? Ada lagi yang bilang sistemnya knock out, diadu lagi. Semifinal, langsung final. Ada lagi yang poinnya dikosongin lagi, diadu lagi 4-nya nih, semua ketemu, nanti poin yang tertinggi yang jadi juaranya. Tapi keempat ini masuk ke Asia, dia bilang. Gue jadi aneh, jadi nggak seru, jadi nggak kayak nonton Liga Spanyol, nggak nonton Liga Italia, nggak nonton Liga Inggris. Ini ada-ada aja. Kalau gue mikirnya begitu. Kalau lo gimana? Coba lo komen lagi di bawah terkait hal ini. Oke, nanti gue akan ada kabar rumor. Sabar nih, gue mau coba santai bikin videonya. Ini menggemparkan jagat raya media sosial, ya salam. Oke, yang berikutnya kabar dari friendly match Persija lawan si Jonathan Kemdi yang kemarin ngamuk-ngamuk tuh, yang kita kalahin. Sekarang katanya kita mau ngelawan dia. Nama klubnya Ratchaburi. Oke. Main di JIS tanggal 25 Juni. Nah ini gue nggak tahu nih, ini hoax apa enggak. Tapi kalau misalkan biasanya kalau rumor hoax biasa, itu nggak ada tanggal. Tapi kalau ini sampai ada tanggalnya, berarti udah di booking misalkan si JIS-nya. Sampai ada tanggal 25 Juni pertandingannya. Nah, gue yakinnya kenapa? Karena klubnya dia, namanya Raja Naga, Ratchaburi kalau nggak salah. Walhasil Ratchaburi FC Instagramnya, dan dia posting waktu itu terkait friendly match ini. Kayaknya di story-nya dia pernah posting. Gue ada ngabarin ke gue, itu diposting sama si Ratchaburinya tuh pertandingan friendly match ini. Wah ini kalau benar diposting sama dia berarti kayaknya sih udah ada pembicaraan. Dan mainnya di JIS, ya salam, akhirnya ngerasain JIS lagi. Gila itu stadion. Gue pengen sih ini turnamen ini friendly match ini berjalan karena gue pengen banget nonton di JIS. Siapapun lawannya nggak ada urusan, tapi gue pengen nonton di stadion JIS. Oke, yang berikutnya kaos gue lagi. Kagak. Ini dia. Ya salam. Lagi-lagi pemain Indonesia yang main ke luar negeri dan nggak bersinar sama sekali. Gue selalu bilang, diharapkan pemain-pemain Indonesia yang nyoba 1 musim di luar negeri, nggak bersinar, nggak dapat kesempatan, balik. Mau ngapain di sono? Siapa dia? Pratama Arhan. Pratama Arhan rame banget. Lagi rame-ramenya diisukan ke Persija Jakarta. Sebenarnya yang ngisuin bukan fans, yang ngebocorin bukan akun-akun fanbase-nya Persija.
Yang ngebocorin pemainnya itu sendiri. Padahal, nggak, gue nggak mau. Yang ngebocorin pemainnya itu sendiri. Di situ ada Rio Fahmi, ada Rizky Ridho, ada Witan Sulaiman, lagi live di Instagram. Dia ngebocorin kalau Pratama Arhan OTW Persija. Nggak tahu itu bercandaan, nggak tahu nggak. Tapi itu ada videonya dan disebarluaskan. Gue pun memposting itu. Sekarang gini, gue kasih contoh ya. Kalau misalkan itu bercandaan, kenapa sih Pratama Arhan yang dibecandain untuk ke Persija? Kan nggak ada rumornya di mana-mana. Kecuali di media-media atau gue udah setiap hari membahas Pratama ke Persija, atau di media-media nasional udah ada obrolan Pratama Arhan ke Persija. Ini kan kosong. Sama sekali nggak ada yang ngebahas kalau Pratama Arhan ini mau ke Persija. Tiba-tiba digaungkan sama pemain-pemain ini, ya berarti ada something, ada sesuatu di situ yang sebenarnya kita belum tahu keasliannya. Gue semakin yakin kalau Pratama Arhan kemungkinan bisa ke Persija Jakarta karena ini dirumorkannya, bayangkan, sama pemainnya sendiri. Pemain yang rumorin, dan pemain ini bukan berdasarkan baca media, tapi dia berdasarkan nanya, gue rasa langsung ke si Pratama Arhan. Oke, kisahnya begini. Dia bilang, kata Rizky Ridho Arhan OTW Persija, anjay, Arhan OTW Persija. Arhan kayak kebingungan di video itu. Arhan mukanya kayak melongo. Waduh, kayak Indra Safri kemarin pas gak jadi. Melongo mukanya kayak Indra Safri kemarin pas gak jadi di prank sama wasit. Yang dia lari, pas dia balik lagi, dia melongo di situ. Pratama Arhan persis kayak begitu mukanya pas si Rizky Ridho. Pas si Rizky Ridho ngomong kalau Arhan OTW Persija. Gue gak bisa move on tuh dari kejadian si coach kita Indra Safri yang pas dia lari udah girang. Ternyata gak jadi. Mukanya gue gak tahan. Gue posting di Instagram gue. Itu lucu. Itu lucu banget. Oke, gue lanjutin. Terus harusnya jangan panik. Pratama Arhannya biasa aja. Kenapa mesti panik? Kalau panik berarti ada sesuatu yang tadi gue udah bilang. Oke. Terus Arhan ngomong kayak gini. Yo. Dia bilang ngalihin perhatian. Dia bilang, yo, kasih jalan. Mungkin dia mau jalan begitu. Terus dia bilang, koncoku. Wah nih, ngawur kabeh katanya. Koncoku ngawur kabeh. Dia bilang kayak begitu. Di videonya tuh, itu kisah di videonya. Tapi, di sisi lain, si Pratama Arhan ini, diperpanjang kontraknya sama Tokyo Verdy selama 1 musim ke depan. Sampai di 31 Januari 2024. Nanti gue akan bahas tentang kontrak ini. Selain si Rizky Ridho tadi, Witan juga ngomong kayak gitu. Rio Fahmi kalau nggak salah foto berdua, Arhannya begini tangannya. Jadi lo nggak mau digosipin, tapi lo ngasih kode. Nggak tahu gini nih, anak-anak Jack Welcome ini nggak boleh dikasih kode dikit. Gue posting foto waktu itu, selebrasinya gol Sananta lagi pelukan sama Arhan. Kalau nggak salah ya, gue posting. Orang nyangkanya kode, sampai gue hapus lagi. Wah gila, dua-duanya berarti calon pemain Persija nih, karena Ilan posting. Ya salam. Emang gue siapa ya? Gue posting jadi kode. Gue bukan admin Persija yang semuanya isinya kode. Gue kagak. Gue membahas yang sudah diberitakan. Gue tahu nih. Gue mau jujur sama lo, gue tahu siapa yang akan ditransfer, siapa yang akan masuk ke Persija, dari negara mana. Gue sebenarnya tahu. Insya Allah akurat yang ngabarin ke gue. Tapi gue nggak mau ngomong. Kenapa? Karena nggak ada haknya gue ngomong kayak gitu, dan itu mengganggu Persija itu sendiri. Misalkan si Persijanya pengen bikin kejutan, tiba-tiba ada yang bocorin, kejutannya jadi nggak wah lagi. Kesian anak-anak tim-tim dari Persija yang sebenarnya pengen ngasih kejutan ke Persija Jakarta. Oke, gue lanjutin. Terus si Witan ngomong, si Witan bilang, woi, kan Witan kan gitu. Kalau misalkan menang, woi, 3 poin katanya. Nah, kali ini dia ngomong gitu, woi Arhan Persija, woi, begitu-begituan dia bilang. Terus kata si Arhan ya, dia bilang apa nih? Si Rizky Ridho juga dia ngomong kan lagi bareng-bareng tuh. Ngawur Ridho Ki Cuk katanya. Nah, gua gak tahu deh artinya apa tuh. Ngawur Ridho Ki Cuk katanya. Ya, kurang lebih lo ngawur deh asal ngomong, mungkin kayak begitu. Terus ada lagi beberapa pemain kayak Marcelino Ferdinand nyanyi lagu Persija, dia bilang di videonya, ayo Persija. Lo videonya udah pada menyebar luas deh, kayaknya nggak perlu gue tampilkan di sini. Atau kalau misalkan nanti gue tampilin deh. Dia nyanyi kayak gitu, gue nggak tahu tujuannya apa. Banyak orang menyangka kalau dia akan gabung Persija, gue rasa enggak, karena Marcelino di timnya cukup kepake dan dia cukup perform juga di sana. Terus Dewangga tiba-tiba tangannya begini juga. Gue gak ngerti kenapa tuh. Mungkin dia terbawa euforia anak-anak Jackmania yang rame banget di situ.
Jadi mungkin dia terbawa dan dia skip, lupa ingatan. Untuk harusnya nggak boleh karena dia bergabung di tim lain. Sebelahnya ada Beckham Putra, kesian nyengir doang. Nggak tega gue ngeliatnya. Beckham, gue demen pemain ini. Oke, dia bagus mainnya. Banyak yang bilang kalau Beckham dibully. Gue bukan salah satu orang yang membuli Beckham. Beckham mainnya bagus banget. Gue kalau nonton timnas, gue menghilangkan latar belakang klubnya dia itu. Mau klubnya apapun gak ada urusan. Yang penting lo ngebela timnas, gue support abis-abisan. Bahkan kalau dia bela klubnya, kalau gue suka, gue tetap akan support gitu. Kayak misalkan di Persib Bandung, gue suka sama Hen-Hen, gue DM-DM sama Hen-Hen. Karena gue suka, karakter mainnya gue suka sama dia gitu. Gak tahu kenapa ya, gue demen aja sama pemain yang satu itu. Jadi gak ngaruh buat gue. Mau Persib, mau Persebaya, udah sama aja deh. Lo urusan bencak-bencik udah habis kayak gituan. Sekarang kita harus support tim kita abaikan tim lain. Ya rivalitas tetap ada, ya tapi jangan anarkis, jangan terus jadi berantem apa kayak anak kecil. Udah selesai itu masalah-masalah kayak gitu. Kita harus membangun Indonesia menjadi luar biasa. Ya salam. Oke, gue lanjutin tadi. Di sisi lain, yang tadi gue udah bilang, dia diperpanjang kontraknya. Bukan kontraknya masih panjang, dia diperpanjang. Ini kata agennya. Agennya itu namanya level up Asia. Lo lihat Instagramnya, kalau nggak salah diposting level up Asia. Ini agennya si Pratama Arhan. Oke, ada opsi buat Persija untuk mendapatkan dia. Kalaupun nebus, itu bukan hal yang sulit untuk Persija karena sering banget. Harganya 4,35 miliar kalau nggak salah harga si Arhan ini, nilai kontraknya. Persija antara dua, atau dia mau nebus sekalian, bayar itu, atau dia membayar gaji si Arhan untuk semusim ke depan, dan si Arhan ini dipinjemin ke Persija. Gue lebih condong yang ini. Kenapa? Karena Arhan ini diperpanjang kontraknya, berarti dia berkualitas, dan tapi belum saatnya sekarang. Mungkin 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan Arhan akan dipakai sama Tokyo Verdy, tapi sekarang belum. Jadi kemungkinan besar kata Tokyo-nya, lo gue kontrak, tapi lo jalan ke sono main di Persija lagi nggak apa-apa, karena pelatihnya juga rasa Eropa. Lo akan berkembang di sana, kalau dijago lo balik lagi ke sini, tapi gaji lo yang bayar ke Persijanya. Gue rasa kayaknya seperti itu. Gue juga kalau main football manager, gue rata-rata ambil pemain yang jadi cadangan, gue gaji full si pemain itu, terus ya menguntungkan untuk kedua belah pihak lah. Biasa ada opsi 50% gaji sini, 50% gaji sini. Tapi biasanya juga ada yang 100% ditanggung sama yang minjem. Ada juga yang dipinjemin tapi digaji sama klub yang punyanya. Itu macam-macam opsi yang bisa diobrolkan. Oke, si Arhan tadi udah, satu lagi terakhir. Ini agak panjang video gue kali ini. Nggak apa-apa, lo nikmatin aja. Udah lama gue nggak bikin video, kali ini gue bikin agak panjang. Jadi silahkan menikmati wajah gue. Oke, yang terakhir rumor lagi. Nah ini agak lengkap, kan gue bilang tadi. Ini konten yang cukup sangat amat lengkap. Ini yang terakhir ada namanya Sergio Aguero. Kaget lo setengah mati. Bukan Aguero Argentina. Aguero Manchester City. Bukan dia. Ada juga namanya Sergio Aguero. Dia naturalisasi dari Malaysia. Dia orang Argentina. Dan sekarang dia main di Seri Pahang FC. Orang ini klubnya ganti-ganti terus, pindah-pindah. Dia pernah main di Selangor, kalau nggak salah dia pernah main di beberapa klub gede di Malaysia. Nah kali ini dia main di Seri Pahang FC. 6 kali main, 1 gol dan 1 assist. Mainnya masih sedikit, 1 gol, 1 assist. Dia pernah ada catatan yang cukup bagus juga dari sekitar dia mencetak kalau nggak salah 13 gol dari 20 pertandingan apa. Cukup bagus juga, tapi gue nggak tahu kalau ini cuma gosip karena gue nggak pernah dengar sama sekali tentang orang ini. Oke, kita lihat profilnya. Nama lengkapnya Sergio Fabian Ezekiel Aguero. Lahir di La Rioja, Argentina tahun 1994. Umurnya sekarang 29 tahun. Tingginya 175 dan posisi gelandang serang. Ada kemungkinan karena Hanno Behrens ini nggak akan di Persija lagi. Bukan mudah-mudahan ya. Kayaknya seperti itu, karena nanti gue bacain habis gini. Oke, si Aguero ini, dia pernah bermain di River Plate, cuman yang di level junior ya. Jadi dia malang melintang ke sono ke sini, akhirnya sekarang di Seri Pahang, dan digosipkan ke Persija atau Persib Bandung. Gue nggak tahu kebenarannya seperti apa, tapi gosip ini ada. Oke, yang terakhir, ternyata tadi bukan yang terakhir. Gue scroll ke bawah lagi, masih ada catatan gue. Hanno Dano Behrens. Ya salam. Sohib gue nih. Dia menginfokan ke media Jerman kalau dia nggak akan bersama Persija lagi. Dan dia berharap kalau dia bisa bermain di Liga 2 Jerman untuk 3 musim ke depan.
Kenapa? Karena dia bilang ada suhu di Indonesia yang dia nggak cocok. Mungkin capek juga deh dari Jakarta tiba-tiba terbang sono, tiba-tiba terbang sono. Suhu nggak cocok, makanan nggak cocok. Sampai dia bilang di bulan Januari kemarin dia turun sampai 7 kilo dalam 1 bulan. Pantas krempeng. Jadi dia sakit, akhirnya dia dipulangin ke sono dan dia nggak akan balik lagi ke sini. Dia hanya aja surat menyuratnya yang belum selesai dengan Persija Jakarta. Gue nggak tahu apa dia harus balik lagi ke sini untuk menyelesaikan surat-suratnya, atau dia nggak balik lagi, surat-surat bisa via online. Tapi kayaknya kemungkinan besar yang pasti dia nggak akan di Persija lagi. Jadi kita mesti ada gelandang serang baru lagi untuk menggantikan peranan dari Hano, Nano, Behrens. Oke, cukup sekian. Udah cukup panjang. Ini sekitar 20 menit lebih. Biasanya gue bikin video cuma 11 menit. Tapi kali 20 menit. Gue mau ngingetin sekali lagi kaos gue. Kalau lo mau beli, bisa di Tokopedia gue atau di TikTok shop gue. Ntar gue taruh linknya dua-duanya di situ. Keren, nggak nyampe 100.000. Murah banget gue jualnya. Seperti biasa, yang gue pakai pasti dengan bahan yang lumayan bagus. Cukup bagus lah. Sablonnya juga cukup bagus. Jadi ini layak untuk kalian pakai. Apalagi yang harus gue bawakan, kayaknya udah. Jangan lupa follow juga Instagram gue yang Ilan Alkatiri. Instagram pribadi gue yang kedua gue itu sekarang hampir mengejar yang Persija Insight. Jadi follow juga Instagram gue yang Ilan Alkatiri. Oke. Cukup sekian. Udah gak ada lagi catatannya. Sampai ketemu di konten berikutnya. Persija Insight. Nah, ini balik lagi kayak dulu gue. Mundur dulu.